Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kasus anak Brigjen Pajak Mario Dendi Satrio. Oke, untuk keanggotaannya, Perkenalkan, nama saya David Wijayano dengan NIM D400210115. Perkenalkan, saya Ardalogi Fernanda, NIM D400210116. Perkenalkan, saya Rafif 19. oke, dengan saya Jabir NIM D400 10121. Yang pertama adalah satu kronologi peristiwa terhadap kasus anak Dirjen Pajak. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio, umur 20 tahun, anak ex pajak, pejabat Dirjen Pajak terhadap David Ozara, umur 17 tahun, yang merupakan anak pengurus GP Ansor. Peristiwa terjadi berawal dari adanya informasi dari saudara AGH, umur 15 tahun, kepada pelaku yaitu MD. Informasi yang disampaikan yaitu adanya perilaku yang kurang baik dari korban terhadap saudari AGH. Hal tersebut diungkapkan Kombes Adi Ari, seorang perempuan berinisial N, menghentikan penganiayaan Mario Dendi Satrio kepada David Ozora dari teman David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 bulan Februari 2023. Pada saat itu, Ibu N melihat penganiayaan dari balkon rumahnya yang berada di lantai 2. Saksi melihat ada satu orang yang berdiri tegak, yakni Mario Dendi dan David dalam posisi tersungkur. Pada saat kejadian, Ibu N memastikan ada 3 orang terlibat, diantaranya Mario Saint Lucas, 19 tahun, dan serta AG. N juga memastikan tidak ada seorang pun yang berusaha menghentikan aksi penganiayaan tersebut. Polisi mengungkap sumber suara "woi" yang terekam dalam video. Rekaman video itu menampilkan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio, 20 tahun, terhadap David Latumahina alias Kristalino David Ozora. Rekaman berdurasi 46 detik menjadi bukti betapa brutal perilaku Mario Dendi Satrio. Mario Dendi Satrio melayangkan kaki ke bagian kepala hingga David terkapar. Bukan berhenti, Mario Dendi malah menjadi-jadi. Menginjak kepala David, saat itu Mario Dendi menggunakan sepatu jenis boots. Kaki David tampak terkulai lemas tak berdaya. Mario Dendi seakan tak peduli, bahkan ia melanjutkan dengan mengambil ancang-ancang pemain bola yang sedang melakukan tendangan bebas. Setelahnya, Mario Dendi memutari badan David, diakhiri selebrasi layaknya pemain kenamaan Cristiano Ronaldo. Kala berhasil mencetak gol. Tak lama kemudian terdengar suara "woi" seketika rekaman video itu pun berhenti. Oke. Untuk poin kedua, dampak kasus. Jadi beberapa dampak kasus pada peristiwa Mario Dendi. Poin pertama, Rafael Alun hilang jabatan. Tak lama setelah kejadian menjadi sorotan publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jabatan ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, dicopot sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP. Kemenku mengatakan dasar pencopotan tersebut sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kedua, Rafael Alun dipanggil. Selain mencopot jabatan, Kementerian Keuangan atau Kemenku juga memanggil Rafael Alun untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Direktur Jenderal Pajak, Surya Utama, membenarkan panggilan tersebut dan telah ditangani oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur atau bisa disebut KITSD, bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemenku. Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengatakan pencopotan jabatan Rafael Alun dilakukan agar mempermudah pemeriksaan pihak terkait.
3. KPK turun tangan periksa harta ayah Mario Dendi. Kasus Mario Dendi tidak hanya membuat harta ayah diselidiki Kemenkeu, namun Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut turun tangan memeriksa harta kekayaan Rafael Alun. Menurut Deputi Pencegah dan Mentoring KPK, Pahala Nainggolan, harta kekayaan Rafael Alun tidak sesuai dengan profil sebagai ASN Eselon 3. Ditambah laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN banyak berisikan aset. 4. Mario dikeluarkan kampus. Beberapa saat setelah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan, Mario Dendi membuatnya dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, Kamis 23 bulan 2. Pihak kampus mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat pimpinan. 5. Kasus Mario akan diselidiki. Staf Sus Menku Justinus Prastowo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK setelah Pusat Pelaporan dalam Analisa Transaksi Keuangan PPATK untuk melakukan penyelidikan kasus yang ditepati Mario di kawasan Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan dan informasi nanti akan diklarifikasi. Untuk poin 3, pencegahan. Apakah matkul PPKM mampu mencegah peristiwa tersebut agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Kemungkinan bisa mencegah dengan adanya materi yang terdapat pada matkul PKN, yaitu melanggar hak asasi manusia. Salah satunya terdapat pada pasal 28 yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. 2. Melanggar derajat nilai Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Melanggar hak untuk tidak dipaksa atau disiksa. 4. Melanggar hak untuk bebas dari situasi yang buruk. 5. Melanggar hak untuk hidup dalam sebuah kerukunan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8 tentang kasus Mario Dendi atau bisa disebut anak Dirjen Pajak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.